Malam itu, 2 Desember 2001, seorang pria bernama Tuan Eng tiba-tiba muncul di kantor kepolisian Singapura dengan wajah pucat dan langkah tidak stabil. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat ruangan mendadak senyap. I think my helper is dead. Suara Tuan Eng bergetar. Tangannya dingin. Ia mengaku baru saja melakukan kekerasan terhadap helper yang bekerja di rumahnya. Seorang perempuan muda, dan kini ia datang dengan ketakutan yang bukan main. Takut karena tahu apa yang telah ia lakukan, dan takut karena perempuan itu sudah tidak bernyawa. Polisi dan tim medis langsung bergerak menuju alamat yang disebut Tuan Eng. Dan ketika pintu rumah itu akhirnya terbuka, para petugas hanya bisa saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di mana ada seorang helper asal Indonesia tergeletak tidak bernyawa. Tubuhnya penuh luka, nafasnya sudah berhenti jauh sebelum polisi datang. Tuan Eng langsung ditangkap dan diborgol di tempat kediamannya. Namun pertanyaan besar mulai muncul satu demi satu. Siapa perempuan Indonesia ini? Kenapa ia bisa sampai meregang nyawa di rumah majikannya sendiri? Dan apa sebenarnya yang dilakukan Tuan Eng hingga membuatnya menyerahkan diri dengan ketakutan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekawaan dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out. Di sebuah sudut Singapura, tepatnya di kawasan Waduk Bedok, berdiri sebuah rumah biasa yang dihuni oleh sepasang suami istri bernama Eng Hwa Jie, 47 tahun, dan istrinya Tan Chai Hong, berusia 30 tahun. Mereka hidup bersama dua anak yang masih sangat kicik. Si sulung, seorang putri berusia 3 tahun, dan si bungsu, seorang putra yang baru berusia 1 tahun. Eng Hwa Jie bekerja sebagai pemandu lepas. Pekerjaannya tidak selalu teratur, namun cukup menyita waktu dan tenaganya. Sementara itu sang istri, Tan Chai Hong, mengurus rumah sekaligus menjaga kedua anak kecil mereka yang sangat aktif. Lama-kelamaan pasangan ini mulai kewalahan. Tugas rumah menumpuk, dua balita membutuhkan perhatian penuh, dan aktivitas sehari-hari terasa semakin berat. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, mereka mengambil satu keputusan, meng-hire seorang pekerja rumah tangga untuk membantu meringankan beban mereka. Awal Maret 2001, tibalah seorang gadis sederhana di rumah keluarga Tuan Eng. Namanya Muawanatul Hasanah. Dari garis wajahnya saja sudah terlihat betapa mudanya ia. Baru berusia 18 tahun. Di mana seorang gadis Indonesia yang datang jauh-jauh dengan satu harapan besar, mengangkat perekonomian keluarga di kampung. Untuk memudahkan penyebutan, kita panggil saja dia Hasanah ya. Hasanah bergabung dengan keluarga kecil Tuan Eng Hwa Jie dan Nyonya Tan Chai Hong dengan tugas utama membantu aktivitas sehari-hari di rumah. Pekerjaan Hasanah meliputi menjaga kedua buah hati Nyonya Tan yang masih sangat kicik, membersihkan rumah, memasak ketika kedua anak berada di tangan ibunya, serta membantu pekerjaan rumah lain sesuai kebutuhan. Di hari-hari pertama, rumah kecil itu terlihat seperti keluarga biasa yang menyambut anggota baru. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah pertama Hasanah di rumah itu akan menjadi awal dari cerita kelam yang tidak pernah ia bayangkan. Saat pertama tiba di rumah keluarga Tuan Eng, Hasanah masih berusaha menyesuaikan diri. Ia memulai tugasnya dengan menjaga kedua anak kecil, membantu memasak, membersihkan rumah, dan menjalankan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Pada awalnya rumah itu tampak seperti keluarga biasa ya guys. Namun lambat laun, suasana mulai berubah, terutama ketika Hasanah melakukan kesalahan-kesalahan kecil.
Nada bicara majikan mulai meninggi, tekanan mulai terasa, dan Hasanah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Perlahan Hasanah menyadari bahwa majikannya, terutama sang suami, memiliki emosi yang sangat mudah meledak. Sekalinya marah ya guys, suara itu berubah tinggi, pintu dibanting, dan perintah diberikan dengan nada yang membuatnya selalu merasa berada di bawah tekanan. Meski begitu, Hasanah memilih bertahan. Ia tahu pekerjaan ini melelahkan, tetapi ia juga tahu kondisi orang tuanya di desa. Hidup mereka serba kekurangan guys, dan ia datang jauh-jauh ke Singapura demi membantu keluarganya. Itulah satu-satunya hal yang terus menguatkannya. Namun hari demi hari, perasaan Hasanah semakin tercapik. Bukan hanya karena tekanan kerja ya guys, tapi karena semuanya mulai dibatasi. Waktu istirahat dibatasi, makanan dibatasi, bahkan penggunaan air pun dibatasi. Untuk makan sehari-hari, Hasanah hanya mengandalkan stok mie yang diberikan majikannya. Ada nih guys, satu momen yang tidak pernah Hasanah lupakan, di mana di suatu hari ia dituduh meminum jus milik putri Tuan Eng yang baru saja berusia 3 tahun. Tanpa bertanya, tanpa mencari penjelasan, dan tanpa memberi kesempatan Hasanah untuk menjelaskan apa yang terjadi, Tuan Eng langsung dikuasai amarah. Wajahnya memerah, suaranya meninggi, dan sebelum Hasanah paham apa yang terjadi, sebuah tongkat sudah menghantam wajahnya. Pukulan itu membuat pipi Hasanah membengkak dan lebam. Ia terhuyung, menangis, namun tidak ada satupun yang berdiri membantunya. Siksaan tidak berhenti di situ saja ya guys. Tubuh Hasanah menjadi sasaran berikutnya. Tuan Eng membakar kulitnya dengan rokok, menyiramkan air mendidih ke tubuhnya. Setiap serangan membuat Hasanah menjerit kesakitan. Saat itu Hasanah hanya bisa berteriak dan menangis. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menghentikan, dan tidak ada pula yang menguatkan. Bukan hanya Tuan Eng saja yang melakukan kekejaman kepada Hasanah. Nyonya Tan pun ikut andil memperburuk keadaan. Suatu hari di bulan November 2001, Hasanah diminta memandikan putra mereka yang masih batita. Anak kecil kan memang aktif ya guys ya, sulit diam dan mudah terkejut oleh air. Entah kesalahan apa yang dilakukan Hasanah waktu itu, sumber berita tidak menyebutkan secara jelas. Mungkin air masuk ke tenggorokan sang anak hingga batuk, mungkin terpeleset sedikit, kita tidak pernah tahu. Namun yang jelas, Nyonya Tan langsung berteriak keras tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memukul Hasanah sambil mencengkeram buah dada gadis itu dengan keras hingga Hasanah merintih kesakitan. Bagi Hasanah, itu bukan hanya rasa sakit fisik saja, tetapi juga penghinaan yang begitu dalam pada tubuhnya. Tanggal 1 Desember menjadi hari yang kelam bagi Hasanah. Saat itu, Tuan Eng mengajak Hasanah ke rumah saudari perempuannya. Di sana lagi dan lagi ya guys, tanpa bukti, tanpa alasan kuat, ia lagi-lagi menuduh Hasanah loh guys mencuri bubur milik anaknya. Tuduhan itu langsung disusul dengan amarah. Kala itu Hasanah ditampar berkali-kali. Dan tidak berhenti sampai di situ saja guys. Tuan Eng memukul wajah Hasanah dan meninju perut Hasanah dengan sangat keras. Begitu kerasnya hingga Hasanah terhuyung, terhiam, lalu jatuh tidak sadarkan diri. Tuan Eng panik melihat helpernya tergeletak pingsan. Anehnya loh guys, bukannya menolong, Tuan Eng malah membawa tubuh Hasanah pulang ke kediamannya di Bedok. Hasanah hanya digeletakkan begitu saja di kamar kecilnya, tanpa perawatan, tanpa pertolongan, tanpa iba sedikit pun. Lalu, keesokan paginya, berganti hari tepat pada tanggal 2 Desember 2001, pasangan Tuan Eng dan Nyonya Tan bersiap memulai aktivitas seperti biasa. Tetapi mereka menyadari satu hal yang berbeda. Mereka tidak mendapati Hasanah bekerja saat itu. Lalu Tuan Eng menuju kamar Hasanah dengan maksud membangunkannya dan mengecek. Tetapi ketika pintu dibuka, ia langsung terpaku dan terkejut. Tubuh Hasanah telah pucat dan dingin, dan tidak ada lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Paniknya bukan main ya guys, langsung melanda keduanya. Ketakutan membuat pasangan suami istri itu langsung berlari menuju kantor polisi terdekat. Di sanalah akhirnya Tuan Eng mengaku seperti yang saya ceritakan di awal video, bahwa ia telah menyerang helpernya dan ia takut jika helpernya itu sudah meninggal. Setelah sepasang suami istri itu melapor ke polisi, petugas segera menuju rumah keluarga Eng di kawasan Bedok dengan membawa tim medis dan unit investigasi. Begitu tiba di lokasi, rumah langsung diamankan.
Tim medis langsung masuk lebih dulu ke kamar kecil tempat Kasana tergeletak. Tidak butuh waktu yang lama lagi ya guys, mereka memastikan satu hal. Bahkan sebelum pasangan itu pergi ke kantor polisi. Melihat kondisi tubuh korban, petugas langsung menyadari bahwa kematiannya sangat tidak wajar. Luka-lukanya itu terlalu banyak guys, terlalu bervariasi, dan terlalu parah untuk dianggap sebagai kecelakaan. Polisi mulai menggali kronologi dari berbagai sisi. Kondisi luka pada tubuh Kasana, barang-barang di dalam rumah, keterangan awal dari Tuan Eng dan Nyonya Tan, hingga kebiasaan yang terjadi sehari-hari di rumah tersebut. Dari seluruh temuannya itu, penyidik mulai melihat satu pola besar, yaitu kekerasan terhadap Kasana tidak terjadi sekali ataupun dua kali, melainkan berulang-ulang kali selama berbulan-bulan, bahkan dilakukan oleh kedua majikannya tersebut dengan peran paling dominan ada pada Tuan Eng. Pola kekerasan ini tampak jelas dari bukti-bukti. Pukulan menggunakan tongkat, ada bakaran bekas rokok, siraman air panas, ada tamparan, ada bekas tinjuan di wajah dan perut, hingga pembatasan makanan yang membuat tubuh Kasana semakin melemah. Semua fakta itu mengarah pada satu kesimpulan, yaitu Kasana mengalami penyiksaan sistematis dalam jangka waktu yang sangat panjang. Temuan ini makin diperkuat oleh hasil otopsi. Departemen forensik menemukan lebih dari 200 luka di tubuh Kasana, dengan campuran luka lama dan luka baru. Ada bekas siraman air panas, ada bakaran rokok, memar di wajah dan badan, cedera akibat benda tumpul, memar dalam, sampai kerusakan organ tubuh. Dan yang paling sangat fatal ya guys, organ dalam tubuh Kasana, bagian perutnya itu mengalami ruptur, yaitu robek akibat pukulan atau tendangan keras. Robekan itu menyebabkan peritonitis, yaitu infeksi mematikan yang akhirnya merenggut nyawanya. Dan hasil otopsi inilah yang kelak menjadi bukti paling kuat dalam persidangan. Setelah semua bukti lengkap, otopsi lengkap, rekonstruksi kejadian juga ada, dan keterangan para saksi, serta ada pengakuan tersangka, berkas perkara pun dinyatakan sudah lengkap. Tuan Eng Hwaje didakwa atas serta beberapa dakwaan tambahan karena menyebabkan cedera dan menggunakan benda berbahaya. Sementara itu Nyonya Tan Chai Hong didakwa atas tindakan kasar, tindakan tidak senonoh terhadap korban, dan karena membiarkan kekerasan suaminya terjadi tanpa melapor. Di dalam ruang sidang, suasana penuh dengan ketegangan. Jaksa menghadirkan bukti-bukti forensik yang begitu kuat hingga sulit dibantah. Jaksa menjelaskan bahwa kekerasan terjadi berulang kali. Kasana memperlihatkan pola penyiksaan jangka panjang, hingga akhirnya hakim menegaskan bahwa kasus ini adalah salah satu bentuk kekerasan paling serius terhadap pekerja rumah tangga di Singapura. Pada akhirnya, Tuan Eng Hwaje mengaku bersalah atas dakwaan utama dan dakwaan tambahan, dan Nyonya Tan Chai Hong juga mengaku bersalah atas perannya. Putusan hukuman pun dijatuhkan, yaitu Tuan Eng Hwaje 18 tahun 6 bulan penjara dan 12 kali cambukan. Sementara itu sang istri Tan Chai Hong hanya dihukum 9 bulan penjara. Hakim menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan pasangan ini melampaui batas kemanusiaan dan menyebabkan kematian tragis seorang gadis muda yang datang untuk mencari nafkah. Nah, itu tadi ya guys, case yang dialami Muawanatul Kasana. Gimana pendapat kalian tentang kasus yang baru saja kita bahas bareng-bareng ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Silakan ya guys, ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.